Di gereja saya itu dulu ada kewajiban satu jemaat itu harus bisa membawa satu jiwa. Bayangkan satu jemaat harus satu jiwa. Kalau sudah berapa jiwa? Kalau dalam satu gereja itu ada 1000, satu orang minim satu aja, dia harus bisa memurtadkan 1000 orang, dan itu nyata ya. Dan ini bukan omong kosong. Bahkan ada reward tertentu itu. Kamu bawa fotokopi KTP-nya, kalau dia bisa dibaptis, ada imbalan. Oh iya. Dan Ustaz itu udah dapat banyak itu ya. Dan itu memang saya melakukan itu tujuannya untuk ya saya penginjilan. Baik, menyinggung mu'alaf tentu ini Ustadz Aidi ini nama depannya Paulus ya. Gimana nih ceritanya, Ustaz? Iya. Nama Paulus itu sebetulnya udah lama saya hapus, bahkan di KSK sudah saya hapus juga. Tetapi rekan-rekan ini Gus Imron itu katanya Paulus dimunculkan lagi biar lebih anu itu. Iya, dulu saya di GBPS Surabaya. Apa sih? Gereja Pantai Kosta Pusat, Surabaya. Ini gerejanya Paul Zhang. Dulu Paul Zhang dengan saya di situ. Kemudian Pak Yudi Mulyana, Pak Yudi Mulyana juga di situ. Kemudian Pak Ali Mahrus juga dari GBPS juga. Dan terutama si Paul Zhang itu sebelum dia ke Hong Kong, 3 kali dia ketemu saya di Surabaya sini. Sebelum dia ke Hong Kong akhirnya kan. Bahkan dia bertemu dengan Pak Ali Mahrus dan Yudi Mulyana. Dan tujuan dia memang ingin memurtadkan kembali, mengembalikan kembali saya dan rekan-rekan mu'alaf ini kembali ke Kristen lagi. Dan untuk saya sendiri perjalanannya memang panjang ya. Kalau diceritakan sangat panjang, tetapi intinya ya sampai diusir dari rumah, susah dan sebagainya. Bahkan saya cari guru ngaji nggak dapat, malah terjebur. Saya 2 kali belajar Islam ketemu dengan ya maaf ya guru-guru saya dulu mengajarkan saya Rogo Sukmo malahan. Disuruh minum gotri lah, suruh wirid di kamar gelap beribu-ribu kali, kungkum di pantai selatan, cari roh, cari. Waduh, ini saya gini, di dalam Kristen saya ada dulu hal-hal semacam itu tidak diperbolehkan. Kenapa saya masuk Islam kok mendapati hal seperti ini gitu. Tetapi alhamdulillah ketemu dengan rekan-rekan yang lain bisa mengembalikan iman kami yang benar. Itulah sebabnya saya tadi bicara pentingnya kita membina ini. Kita butuh pembina-pembina mu'alaf supaya mu'alaf ini tidak tersesat. Jangan sampai keluar dari mulut buaya masuk ke lubang mulut singa. Karena tidak ada pembinaan. Setelah bersyahadat lepas cari guru sendiri, tersesat kemana-mana. Bisa-bisa dia karena goncang, biasanya goncang ya, goncang iman dan sebagainya balik. Kebanyakan gitu balik. Kalau tidak kita dampingi. Itulah sebabnya kita membina mu'alaf itu tidak 1 hari 2 hari, dan kita terus ya. Butuh modal pasti. Biasanya mereka butuh modal. Jadi jangan sampai setelah dimu'alafkan dilepas, wis kamu makan nggak makan terserah. Padahal dia kan kadang-kadang udah dipisah dengan keluarga. Bahkan dia sudah tidak mendapatkan santunan dari keluarga, hanya untuk mementingkan memegang Islam. Itulah pentingnya yayasan-yayasan semacam ini. Ya. Di gereja dulu Ustadz Edi ini apa? Jamaah biasa, pengurus atau apa? Saya dulu ketua tim musik cabang ya. Ketua tim musik. Iya. Dulu saya di pusat pernah sekolah musik, di cabang juga ketua pemuda. Bahkan saya pegang tim musik juga. Jadi kalau ada penginjilan ke desa-desa, ke pelosok-pelosok, saya pasti pegang musik. Ya. Ujian bahasa lidah itu untuk mencapai tingkat apa? Itu calon-calon pendeta harus full itu. Berarti Ustadz tadi calon pendeta? Dulu ada kursus ya. Kalau di GBPS itu dulu ada kursus pendalaman Alkitab. Saya ikut itu ya. Berapa lama itu? Itu 1 tahun sih. Tapi saya waktu itu ya mengikuti. Tapi nggak jalur apa formal nggak. Tapi ada pendalaman semacam itu ikut. Ya. Oh gitu. Ya. Background Ustadz di sini keluarga memang non muslim. Kalau keluarga itu saya asalnya itu muslim.
Bapak Bapak ini Ibu. kan tadi kan Gresik ya. Gresik Iya. ini kan terkenal kota santri itu. Iya. Dan ini kok ada. Bapak saya itu dari Bunga, Bunga. itu ada pondok pesantren besar. Bapak saya dulu guru ngaji. Guru ngaji. Tapi karena paman saya hanya punya anak satu perempuan, ingin punya anak laki-laki, mulai kecil saya diambil Paman. anak asuh paman. Nah, paman ini yang Kristen, Oh, dia pendeta. pendeta. Ya, mempunyai gereja sendiri waktu itu di cabang. Dan dia ingin penerusnya ini ada yang bisa menjadi pendeta. Karena di gereja itu perempuan itu tidak bisa menjadi pendeta. Pendeta itu pasti laki-laki. Jadi nggak ada cerita kalau perempuan itu pendeta. Memang ada beberapa gereja karismatik yang mengangkat perempuan jadi pendeta, tapi itu sebetulnya nggak umum ya. Apalagi di Katolik itu nggak pasti nggak ada. Yang jelas itu harus laki-laki. Gembala sidang itu laki-laki. Itulah sebabnya paman mendidik saya memang disiapkan untuk itu. Jadi disiapkan untuk sekolah musik, jadi ketua cabang, kemudian pendalaman Alkitab, bahkan rencananya juga mau disekolahkan ke teologi. Tapi di tengah jalan keburu saya menjadi mualaf duluan. Iya. Diusir pasti. Bentrok. Ya cari makan sendiri keluar kan. Ya begitu. Ceritanya panjang sih kalau cerita. Ya. Ada cerita yang belum selesai tadi itu. Yeah. Katakanlah titik klimaknya ya. Kemudian menemukan Islam ini satu menemukannya ini proses pencarian atau kebetulan atau dibawa teman atau gimana? Ya, proses saya itu sebetulnya lewat dialog. Jadi saya menemukan teman dialog dan teman dialog ini dalam rangka jenengan ingin mengkristenkan dia. Betul. Gini ya. Di gereja saya itu dulu ada kewajiban satu jemaat itu harus bisa membawa satu jiwa. Bayangkan satu jemaat harus bisa satu jiwa. Kalau sudah membawa berapa jiwa? Kalau dalam satu gereja itu ada 1000, satu orang minim satu aja, dia harus bisa memurtadkan 1000 orang. Dan itu nyata ya. Dan ini bukan omong kosong. Bahkan ada reward tertentu itu. Kamu bawa fotokopi KTP-nya, kalau dia bisa dibaptis, ada imbalan. Oh iya. Dan Ustaz itu udah dapat banyak itu ya. Dan itu memang saya melakukan itu tujuannya untuk ya saya penginjilan. Penginjilan itu bukan hanya tugas para penginjil atau pendeta di zaman saya, bahkan sampai hari ini ya. Jadi kalau kita melihat penginjil itu bukan hanya orang yang aktivis penginjil. Jemaah biasa pun dia juga penginjilan. Misionaris itu ya memang dia pimpinannya. Tapi tugas umum seluruh anggota, seluruh jemaah itu mempunyai tugas itu karena di dalam Alkitab sudah diserukan. Jadikan semua bangsa ini menjadi muridku dan sebarkan agama Injil ke seluruh dunia kan ya. Dan itu memang tugas mereka. Bayangkan kalau satu jemaat mempunyai tugas semacam itu, kalau muslim ini hanya leha-leha, santai, menganggap itu tidak ada, lama-lama tergerus. Dimakan. Pertama dia tidak membawa mereka langsung murtad, tetapi melemahkan iman mereka dulu. Dengan cara apa? Nabi kita dilemahkan. Kejelekan Nabi diungkit-ungkit. Dia cari-cari kesalahan Nabi Muhammad. Bahkan kemudian Allah juga dihina-hina. Kemudian terakhir agama Islamnya. Kita banyak menemukan orang-orang semacam itu di media ya. Ada MKC, ada Ali Mahrus, Saifuddin Ibrahim juga semacam itu. Bahkan Saifuddin gembar-gembor 1 minggu bisa memurtadkan berapa ratus orang. Bahkan sampai hari ini Saifuddin mendirikan gereja YouTube, gereja. Bahkan sekarang membangun pondok murtadin, gereja murtadin dan sebagainya, itu mereka punya seperti itu, program-program semacam itu. Dan itu nyata. Jadi kita tidak santai, harus waspada. Dan kalau ada yayasan-yayasan yang peduli dengan semacam ini, jangan langsung dicap intoleran gitu loh. Kalau Anda tidak peduli, paling tidak kami yang peduli untuk menjaga agama ini tetap terjaga, membentengi umat dari pemurtadan. Realitasnya ada ya gerakan murtadisasi. Ada, dan itu nyata. Dan ini bukan omong kosong ya.
Kalau di media sering digembar-gemborkan semacam itu, kita jangan terlena, karena itu memang untuk melemahkan Islam secara masif. Iya. Kembali ke dialog dengan teman tadi, Ustaz. Gimana itu kelanjutannya? Ya, dialog itu saya hampir 1 tahun itu. 1 tahun. 1 tahun. Masya. Untuk mengalahkan dia, saya di gereja ada perpustakaan. Bahkan di sana kan sekarang ada sekolah tinggi teologi itu di gereja saya. Dan di sana banyak buku-buku hadis-hadis juga ada. Saya belajar di situ. Saya belajar Al-Quran. Saya bahkan membeli Al-Quran terjemahan. Bahkan saya membeli apa dulu Hasan itu ya, tanya jawab seputar Islam. Kemudian beli hadis-hadis. Dan saya juga membaca dialognya Kiai Haji Mudhori dari Sumeneb, Madura. Dan ternyata tambah lama bukan saya bisa mempengaruhi dia, tetapi iman saya yang tergerus pelan-pelan. 1 tahun, Pak. Jadi dialognya nggak 1 hari 2 hari. Jadi kalau ada yang mengatakan ada dialog 1 hari langsung dia masuk Islam, itu nonsen itu. Paling tidak dia udah mualaf dulu kan. Untuk pindah agama itu butuh pemikiran panjang, karena backgroundnya keluarga dan sebagainya, nanti belum lagi dikucilkan saudara, teman dan sebagainya. Itu perjuangan berat. Saat orang Kristen masuk Islam itu benar-benar sendirian itu. Itulah sebabnya waktu itu memang saya setelah 1 tahun, saya ingat itu hari Jumat ya. Kemudian saya bilang teman saya, "Wis aku tak masuk Islam, syahadatno saiki aku tak berangkat sholat Jumat." Kaget teman saya. Setelah teman saya mensyahadatkan, saya bingung, wah ini sholatnya gimana, cari guru ya, itu tadi yang kebrosok-brosok itu. Ya itu di bagian titik mana yang kemudian Ustadz Edi merasa katakanlah kalah gitu ya? Ya, itu waktu mereka hanya menodongkan satu surah, yaitu Al-Ikhlas itu ya, bahwa Tuhan itu Esa, Tuhan tidak punya anak dan sebagainya. Rata-rata para mu'alaf itu dengan satu surah itu aja udah menjawab semua itu. Pertama, Allah itu Esa, ternyata Yesus mengajarkan keesaan. Yesus berkali-kali berbicara bahwa sembahlah Tuhan itu Esa. Yesus hanya utusan, itu ada di dalam Injil. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, Nabi Musa mengatakan sampai hari ini diikuti oleh orang-orang Yahudi, Sema Israel itu. Hei orang-orang Israel, sembahlah Tuhan itu satu. Bahkan sampai hari ini diulang-ulang di Israel sana. Dan diperkuat di dalam Al-Quran, Al-Ikhlas itu. Yesus tidak pernah mengajarkan Tuhan ada 3, tidak ada ayatnya itu. Yesus benar-benar mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, Esa. Itu ajaran Yesus, dan itu masih tertulis di Alkitab. Sampai hari ini masih ada itu. Dan ajaran Trinitas itu sampai hari ini juga tidak ada. Jadi doktrin Trinitas itu tidak ada. Yang ada itu adalah ajaran Esa, keesaan. Dari situ saya berarti apa yang saya lakukan salah, dan saya berani mengambil langkah. Kalaupun keputusan saya ini salah, paling tidak saya menyembah Allah Bapa. Bukankah Allahnya Nabi Muhammad itu Allah Bapa, yang disembah Isa juga yang disembah Yesus kan ya? Kalau saya katakan mengambil keputusan ini saya salah, paling tidak saya tetap menyembah Allahnya Yesus. Dan Yesus itu masih dimuliakan di dalam Islam. Saya tidak kehilangan Yesus, karena di sana masih dimuliakan di dalam Al-Quran. Nabi Isa itu dimuliakan, dan kita masih menemukan ajaran-ajaran beliau. Gitu. Teman dialognya ini apa ini? Santri, mahasiswa, santri pernah mondok di Kediri kalau tidak. Tetapi mereka memang sebetulnya dia agak menguasai kristologi. Jadi yang diajarkan hanya ayat Al-Quran, hadis-hadis. Biasanya memang kalau itu yang diajarkan memang lama, tidak mengena. Soalnya apa? Soalnya di dalam kekristenan itu kami tidak mempercayai kitab-kitab Islam. Al-Quran apalagi. Saya katakan, wah itu ayat-ayat yang menciptakan jin, iblis dan sebagainya. Seperti yang dikatakan MKC itu kemarin itu. Jadi kalau kita ingin menginsafkan mereka atau berdakwah kepada mereka, kalau kita hanya membawa Al-Quran saja, mereka langsung menolak. Saya tidak percaya ayat-ayat itu. Apalagi hadis.
Kalau kita menguasai kristologi beda lagi. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang belajar kristologi bukan hanya dari bukan hanya dari orang Kristen. Kita mengenal beberapa tokoh seperti Pak Wasian, Pak Mudori, Kiai Rob Mudori, kemudian ustadz-ustadz yang lain ya. Beliau belajar otodidak kristologi. Pak Masud sekarang juga sama. Mereka menguasai kristologi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk berdakwah, mendakwai mereka. Mereka mengetahui kelemahannya, sentil kelemahannya itu suruh cari, udah langsung sekak. Ya. Baik. Injil mengatakan Tuhan itu satu, tapi pada kenyataannya kan itu masih dalam perdebatan panjang. Itu perdebatan itu sejak Konsili Nisea ya tahun 325 ya. Di mana waktu itu aliran Arianisme itu kan tidak mengenal Tritunggal. Arianus pertama kali yang menentang. Dia mengakui bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Akhirnya kan timbul pro kontra antara Arianus dan yang dipegang gereja Katolik Roma waktu itu, yang mempercayai bahwa Tuhan itu ada bagian, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Akhirnya kan perang itu antara Arianus dengan kelompok gereja yang dikuasai oleh Kaisar waktu itu ya. Bahkan terjadi peperangan besar dan kelompok dari Arianus kalah. Dan itu tersebar kemana-mana. Bahkan sampai hari ini ada dua pendapat besar. Ada pendeta-pendeta yang tidak mengakui Tritunggal. Semacam Tritunggal itu Trinitas ya? Trinitas. Kalau di Indonesia kita kenal pendeta Tewu kemarin yang keluar dari gereja itu. Maksudnya bukan keluar dari gereja, tapi dia mendirikan aliran sendiri, Oneness Only. Dia tidak menerima bahwa Tuhan itu ada bagian 3 macam. Tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan. Apalagi dari seksi Yehova sama kayak gitu kan. Perpecahan padahal kitabnya satu. Ternyata masalah ketuhanan belum finish sampai hari ini. Untuk mencari siapa Tuhan yang benar-benar yang mau disembah itu belum finish. Dia masih mencari. Bahkan sesama pendeta pun tidak sama. Padahal kitab yang dibawa sama, satu. Tetapi bermacam-macam tafsir. Dan kita kembalikan lagi, saya katakan tadi, Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu Esa. Bingung mereka. Makanya mending orang-orang yang bingung-bingung cari jalan kayak gitu, belajar Islam, langsung menemukan jalan. Insya Allah mereka pasti akan sadar kalau tidak mengeraskan hati ya, membuka pikiran, menerima kebenaran, pasti mereka menerima Islam. Karena tidak ada keraguan lah dalam ajaran Islam ini. Gitu Pak. Iya. Tadi sedikit sudah digambarkan betapa beratnya menjadi mu'alaf. Mungkin bisa digambar lebih seberat apa waktu itu? Ya. Ini mewakili rekan-rekan ya. Kalau sudah menjadi mu'alaf itu betul-betul tersingkir dari rumah, mencari makan susah. Bahkan saya pernah kenal satu mu'alaf perempuan. Dia bekerja di tempat ya tidak perlu saya sebutkan, tidak memperbolehkan dia berhijab. Setelah dia memilih mu'alaf itu sama bosnya disuruh milih keluar atau lepas hijab. Akhirnya dia milih keluar. Penderitaan mereka ini sebetulnya ini umum ya. Kita rata-rata kalau pembinaan mu'alaf itu sama-sama rata-rata masalah ekonomi. Itulah sebabnya belum lagi masalah tempat tinggal. Itulah sebabnya kami tergerak ini untuk mendirikan Yayasan At-Tauhid ini untuk menolong mereka. Tadi sudah saya sebutkan mau mendirikan pondok pesantren, rumah singgah. Kalau sekarang sudah ada rumah singgah sementara ya. Kemudian untuk menyokong ekonomi, karena kita ini kan kekuatan kita hanya dari donatur. Kita tidak meminta dari pemerintah atau yayasan besar ya, semacam MUI dan sebagainya, kan tidak ada dana dari mereka. Ini betul-betul murni dari sokongan donatur dari masyarakat. Di samping saya juga membangun fisik, juga membantu mereka secara ekonomi, dan juga membantu mereka secara akidah ya, belajar agama dan sebagainya. Itu tugas kami, dan tugas itu sangat berat. Ya, itu tugas umat secara menyeluruh sebenarnya. Menyeluruh. Jadi antum sekalian teman-teman mewakili itu. Mewakili itu. Jadi alhamdulillah di Indonesia kan ada lembaga-lembaga ini semacam Mu'alaf Center, Arimatea, kemudian di beberapa tempat itu ya banyak ya. Mu'alaf Center di beberapa wilayah. Dan mereka semua juga
berjuang untuk ini. Tetapi ya itu tadi pendanaannya gotong royong. Jadi kekuatan kita memang tidak sebesar yang kita harapkan, bisa merubah semua, bisa membiayai semuanya gitu ya. Itu memang kita membutuhkan uluran tangan lah dari rekan-rekan saudara-saudaraku muslim yang diberikan kelimpahan rezeki supaya mau mendonasikan sedikit hartanya untuk kami, pergunakan sebaik-baiknya. Karena kami ini menerima harta atau menerima donatur itu ada auditnya ya nanti ya. Bahkan kemarin ada laporan keuangan mungkin di tahun ketiga, karena kemarin laporan auditor itu harus minimal kita sudah mempunyai dana sekitar 1M. Dan alhamdulillah kemarin kita hampir sudah 2M dalam 2 tahun ya. Alhamdulillah kita mendapatkan donatur itu. Dan nanti di tahun ketiga insya Allah kita akan mengundang auditor untuk pertanggungjawaban laporan uang masuk dan sebagainya, supaya ini bisa diketahui masyarakat dan juga pengurus-pengurus yang lain. Karena kita menggunakan uang ini adalah dari umat, jangan sampai ada penyelewengan. Gitu. Ya. Ustadz Edi bersyahadat usia berapa kan? Saya udah sudah nikah belum? Lulus kuliah waktu itu. Lulus kuliah. Jadi udah dewasa lah ya? Iya udah dewasa. Udah. Saya waktu itu kan kuliah di umum juga, karena selepas saya tidak jadi kuliah di teologi, karena waktu itu paman saya kan setelah saya kursus itu kan ancang-ancangnya tahun ajaran baru itu saya akan didaftarkan ke sekolah teologi ya, secara formal. Dan ternyata saya mualaf duluan, akhirnya saya kuliah di umum dengan biaya sendiri karena udah keluar. Alhamdulillah saya juga dengan kekuatan sendiri juga sampai lulus S1 waktu itu ya. Ya. Masih berkomunikasi dengan teman yang diajak dialog? Masih, teman-teman banyak dari SMP, SMA, yang bahkan teman-teman kuliah, teman dialog masih juga. Dan semua masih menjalin hubungan baik ya. Baik itu rekan-rekan muslim atau teman-teman dulu mantan Kristen. Bahkan dialog-dialog saya waktu di media itu diawali dulu belum ada WA atau Facebook ya, lewat milis. Jadi saya sudah melakukan dialog-dialog dengan beberapa pendeta waktu itu lewat milis. Setelah bahkan ketemu dengan Ustadz Bayan, ketuanya Tauhid ini dulu juga waktu sama-sama berjuang lewat milis, lewat email itu ya, debatnya lewat email itu dulu. Dan alhamdulillah dari kegiatan itu beberapa orang sudah menjadi Islam dari acara-acara saya dulu, dan itu saya tidak memaksa mereka. Dengan dialog ternyata 1 tahun 2 tahun ada yang telepon saya, Pak Edi alhamdulillah saya sekarang udah Islam, masuk Islam. Dulu dialog dengan saya belum. Setelah butuh waktu 1 tahun 2 tahun dia telepon saya masuk Islam. Bahkan ada 2 orang ya hanya membaca blog saya itu di ediprayitnowordpress.com itu ya. Dulu kan belum ada YouTube, belum ada Facebook ya, lewat bikin blog dan sebagainya. Dari membaca itu aja ada 2 orang dari luar pulau yang inbox saya masuk Islam. Kemudian sekarang apalagi dunia ini sekarang di ada YouTube yang luar biasa. Kita umat Islam juga harus memakai media ini untuk berdakwah. Betul. Kalau dulu zamannya dakwah harus lewat tulisan, sekarang orang baca tuh males. Itulah sebabnya banyak orang sekarang itu kan senangnya melihat, mendengar. Nah, sekarang media YouTube ini sangat luar biasa. Bisa kita gunakan untuk dakwah. Jadi kita di YPM Tauhid ini juga mempunyai channel yaitu Graham Mu'alaf, dan juga channel-channel rekan-rekan ya, karena semua cabang-cabang itu hampir semua juga punya channel. Tapi intinya juga satu, untuk pembentukan akidah, menguatkan akidah Islam ya. Dan juga dialog-dialog Islam dan Kristen. Itu dilakukan oleh YPM Tauhid. Baik. Ada yang masih mau disampaikan lagi? Baik. Ya, pesan terakhir kepada rekan-rekan semua yang ingin mendukung pembangunan di kami saat ini, membangun pondok pesantren dan juga membebaskan lahan yang belum terbeli, bisa menyalurkan harta Anda melalui channel Graham Mu'alaf. Ada di deskripsi ya, nomor rekeningnya ya. Kalau di YouTube saya lewat Aku Bisa, kemudian
bisa kirim rekening ke 111-888-9971 di Bank Syariah Islam atas nama YPM At-Tauhid Jawa Timur. Ya. Kalau ingin menyumbang lewat YPM At-Tauhid Pusat juga ada di deskripsi di Geraha Mu'alaf dan juga di channel-channel yang lain. Ya. Ya. Baik. Baik, terima kasih Ustaz Edi atas ceritanya yang mengasyikan. Baik pemirsa sekalian, demikianlah dialog singkat kami dengan Ustaz Edi Prayitno. Mudah-mudahan memberi manfaat terutama bagi kami sendiri dan mudah-mudahan juga bagi para pemirsa sekalian. Kurang lebihnya demikian, mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.